Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan kompetensi dasar sosiologi kelas 12 pada KD 3.5 dan 4.5. Sebelumnya, PPT ini disusun oleh Alif Ahmad Abisega dan Inhu Wahid Yaul Haq. Kompetensi dasar. Dalam KD 3.5 di sini terdapat mengevaluasi aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial, yang mana KD 4.5-nya mengelaborasikan berbagai alternatif pemberdayaan sosial yang diperlakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Sumber referensi dari KD ini ada di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di sini materi pembelajarannya pada bab 5 evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial mempelajari pada bab 1 evaluasi pemberdayaan komunitas. Adapun isi di dalamnya ada pengertian evaluasi pemberdayaan komunitas, ada tujuan dan peran evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. 3. Ada prinsip-prinsip evaluasi pemberdayaan komunitas. Ada kualifikasi kegiatan evaluasi dan pemantauan yang baik. Ada jenis-jenis evaluasi pemberdayaan komunitas. Ada pelaku kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas. Sumber referensi dari Rahmawati F. Wijayanti 2018, Sosiologi Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Kadang PT Intan. Tahap 2 pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas mencangkup 1. Langkah-langkah pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas, di mana ada persiapan, pelaksanaan, analisis, pelaporan, dan tindak lanjut. Selanjutnya ada pengumpulan data pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas, di mana di dalamnya ada diskusi kelompok terarah atau biasa disebut dengan fokus grup diskusi, ada survei, dan ada observasi dan wawancara. Dan yang ketiga ada menyusun laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas, mencangkup 1. Contoh sistematika laporan kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas. 2. Ada teknik penulisan laporan evaluasi pemberdayaan. 3. Contoh laporan evaluasi pemberdayaan terdapat di link berikut. Yang terakhir, manfaat laporan evaluasi pemberdayaan. Selanjutnya, tujuan pemberian materi. Peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan konsep evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Yang kedua, memahami, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang ketiga, melakukan pengamatan, mengkaji, dan membuat laporan hasil evaluasi pemberdayaan. Yang terakhir, mengembangkan sikap kritis dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Kemudian langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ada 5 aspek. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengeksperimenkan atau mengeksplorasikan, yang keempat mengasosiasikan atau menalar, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Yang pertama, mengamati.
yaitu mengamati tentang beragam ketimpangan sosial di masyarakat untuk kemudian melakukan rancangan satu aksi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial, yaitu dengan membaca buku teks sosiologi atau sumber lain yang relevan tentang beragam cara pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Terus selanjutnya menanya, yaitu langkah-langkahnya mendiskusikan tentang 3 tahap, yaitu pertama tahap perancangan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap pelaporan atau evaluasi. Aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial. Yang ketiga mengeksperimenkan atau mengeksplorasikan, yaitu dengan mengidentifikasi tentang beragam data pendukung dan penghambat dalam aksi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Menganalisis data untuk dikaji tentang proses tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dari aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial. Yang keempat, mengasosiasikan atau menalar, yaitu melihat hubungan sistemik dan sebab akibat antara kualitas kepribadian atau karakter dan kondisi lingkungan dalam proses pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial. Selanjutnya yang terakhir, mengkomunikasikan, yaitu menyusun laporan 3 tahap: tahap perancangan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial dan melaporkan setelah dipresentasikan. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ada 4 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama 3.5.1, yaitu isinya mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap aksi pemberdayaan masyarakat. Jadi pengetahuan siswa itu terhadap pemberdayaan komunitas diukur pengetahuannya dari IPK nomor 3.5.1. Kemudian 3.5.2, yaitu mendukung siswa untuk terus memajukan lingkungan dengan melakukan pemberdayaan, yaitu siswa diharapkan mampu memajukan lingkungannya dengan melakukan pemberdayaan. Kemudian yang ketiga nomor 4.5.1, yang isinya membentuk kelompok untuk melakukan kolaborasi terhadap alternatif yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Yaitu peserta didik membentuk kelompok-kelompok untuk kerjasama melakukan alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi ketimpangan sosial di kehidupan masyarakat. Terus yang terakhir nomor 4.5.2, yaitu menyusun hasil laporan dari pengamatan atau aksi pemberdayaan komunitas tadi. Dalam kompetensi ini peserta didik diharapkan mampu menyusun hasil laporan yang kemudian dipresentasikan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.